Tips sehat bekam untuk kaki bengkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Ferry Priana dapat berjumpa kembali dalam program pengobatan bekam. Untuk beberapa menit ke depan kami akan mengutarakan berbagai seputar pembekaman. Kali ini tips sehat bekam untuk kaki bengkak. Ya teman-teman, untuk membekam kaki bengkak, pertama kita urut dulu kaki yang merasa sakit atau yang merasa bengkak. Teman-teman, dahulu kala ada satu cerita yang diceritakan melalui hadis. Telah datang seorang yang dijelaskan dari hadis Sahih Muslim 4086 dari Asim bin Umar bin Qatadah. Dia berkata, Jabir bin Abdullah pernah datang pada keluarga kami. Kebetulan ketika itu ada seseorang yang menderita sakit bengkak, bernanah dan terluka. Lalu Jabir berkata, "Kamu sakit apa?" Ia menjawab, "Bengkak saya sakit sekali." Jabir berkata, "Hai pelayan, panggil tukang bekam kemari." Orang yang sakit ini bertanya, "Ya Abdullah, apa yang akan kamu perintahkan pada tukang bekam itu?" Jabir menjawab, "Saya akan menyuruhnya untuk membekam bengkakmu." Orang sakit itu berkata, "Demi Allah, dihinggapi lalat atau tersentuh kainnya saja saya sakit sekali, apalagi jika dibekam." Ketika Jabir mengetahui bahwa orang yang sakit tersebut enggan untuk dibekam, maka ia pun berkata, "Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, di antara penyembuhan yang ampuh adalah berbekam, minum madu, atau sundutan dengan panas api." Sabda beliau selanjutnya, "Tetapi aku tidak suka dengan penyembuhan besi yang dipanasi." Asim berkata, lalu pelayan tersebut datang dengan membawa tukang bekam. Kemudian tukang bekam itu membekam bagian tubuh orang yang sakit itu sehingga hilanglah sakit yang dideritanya. Sunan Abi Daud nomor 3359. Hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Hamad an Muhammad bin Amr an Abi Salamat an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "In kana fi syai'in mimma tadawaitum bihi khairan fal hijamah." Artinya, hadis Sunan Abu Daud 3359, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian gunakan berobat, maka sesuatu tersebut adalah bekam." Teman-teman, bila informasi ini bermanfaat, silakan subscribe, comment, like, and share. Teman-teman, penjelasan kaki bengkak menurut ilmu medis itu sebagai berikut. Salah satu kaki bengkak itu akibat dari berbagai penyakit,
dan masing-masing penyakit itu memiliki gejala yang khas. Untuk itu, mencari pokok akar permasalahannya perlu kejelian dan kehati-hatian. Pertama, penyakit ginjal. Kaki kiri bengkak, biasanya yang bermasalah adalah ginjal. Kaki bengkak terkadang merupakan gejala penyakit ginjal atau tanda ginjal sedang bermasalah. Saat ginjal tidak normal, kandungan garam di dalam tubuh akan melonjak. Garam tersebut dapat menahan air dan membuat kaki bengkak. Gejalanya, nafsu makan menurun, kerap merasa lelah, lemah, dan kurang energi. Ketiga, susah tidur. Keempat, otot kerap berkedut dan kram. 5. Mata bengkak. Keenam, kulit kering dan gatal. Ketujuh, sering kencing. Kedelapan, mual dan muntah. Kesembilan, nyeri dada dan sesak napas. Ke-10, tekanan darah melonjak. Teman-teman, penyakit ginjal ini perlu dikendalikan agar tidak berkembang menjadi gagal ginjal. Yang kedua adalah penyakit liver. Selain penyakit ginjal, kaki bengkak dapat berasal juga dari gejala penyakit liver atau sakit hati. Maksudnya hatinya yang sakit. Saat liver tidak dapat berfungsi dengan normal, cairan bisa menumpuk di tungkai dan kaki. Ya, teman-teman, setelah diurut, kemudian berikutnya adalah mulai dibekam. Ya, sambil pembekaman saya lanjutkan lagi tentang penyakit liver yang membuat kaki bengkak. Selain penyakit ginjal, kaki bengkak juga bisa berasal dari gejala penyakit liver. Saat liver tidak dapat berfungsi dengan normal, cairan bisa menumpuk di tungkai dan di kaki. Penyakit liver bisa disebabkan oleh faktor keturunan, infeksi virus, konsumsi alkohol berlebih, serta obesitas. Selain kaki bengkak, gejala penyakit liver lainnya yakni 1. Kulit dan mata kekuningan. 2. Sakit perut dan perut membengkak. 3. Kulit kerap gatal-gatal tanpa sebab jelas. 4. Urin berwarna kuning tua. 5. Kotoran buang air besar berwarna pucat. Terkadang ada darah. Yang 6. Kelelahan. 7. Mual dan muntah. 8. Tidak nafsu makan. 9. Badan mudah memar. Ya, yang membuat bengkak berikutnya adalah pembekuan darah. Pembekuan darah yang terbentuk di pembuluh darah kaki jadi menyebabkan kaki bengkak. Pembekuan darah ini menghambat aliran darah ke jantung sehingga pergelangan kaki dan kaki bengkak. Tak hanya kaki bengkak, gejala pembekuan darah di kaki antara lain kaki terasa sakit, bagian tubuh yang hangat, bagian yang bengkak kemerahan atau berubah warna. 4. Demam. 5. Kaki bengkak karena pembekuan darah bisa diatasi dengan obat. Menghindari duduk terlalu lama, olahraga secara teratur, banyak minum air putih, dan menjaga pola makan sehat. Kemudian kaki bengkak berikutnya adalah karena infeksi. Kaki bengkak bisa jadi gejala infeksi. Contohnya penderita diabetes neuropati atau gangguan saraf lebih rentan terkena infeksi di kaki. Yang 5, limfedema. Limfedema. Kaki bengkak bisa jadi gejala limfedema. Penyakit ini terjadi karena sebagian kelenjar getah bening rusak.
diangkat atau terimbas pengobatan kanker. Kondisi ini menyebabkan tubuh menahan cairan limfatik dan beberapa anggota badan membengkak, termasuk kaki. Ya teman-teman, selain kaki bengkak, gejala limfedema lainnya yakni napas terasa berat atau sesak, badan sakit sampai tidak bisa bergerak dengan leluasa, kemudian mudah terkena infeksi, ada penebalan kulit di sejumlah bagian tubuh. Limfedema tidak dapat disembuhkan, namun rasa tidak nyamannya bisa dikendalikan dengan pengobatan, pijat, sampai olahraga ringan. Keenam, cedera. Cedera kaki seperti patah tulang, otot tegang, dan kesleo juga bisa jadi penyebab kaki bengkak. Saat cedera, darah akan mengalir ke area terdampak dan menyebabkan pembengkakan. Cara mengatasi kaki bengkak terkait cedera ini disesuaikan dengan penyebab cedera. Umumnya, masalah kesehatan ini bisa disembuhkan dengan istirahat, mengkompres dengan es, dibalut perban atau obat pereda nyeri. Penyebab infeksi ini berasal dari luka-luka seperti lecet, luka bakar, dan gigitan serangga. Selain kaki bengkak, gejala infeksi di kaki lainnya yakni nyeri, kemerahan, dan muncul iritasi atau ruam di kulit. Kemudian ketujuh, penyebab kaki bengkak yang ketujuh adalah gagal jantung. Gagal jantung penyebab kaki bengkak yang tidak boleh disepelekan. Kaki bengkak bisa jadi gejala jantung bermasalah. Kondisi ini disebabkan oleh aliran darah yang mengalir ke jantung tidak lancar. Kaki bengkak karena jantung bermasalah umumnya muncul di malam hari. Selain kaki bengkak, gejala gagal jantung lainnya yakni: pertama, rasa tidak nyaman saat berbaring. Kedua, detak jantung lebih cepat atau tidak normal. Ketiga, tiba-tiba sesak napas parah. Keempat, batuk mengeluarkan lendir berbusa atau dahak berdarah. Yang kelima, nyeri dada. Dada terasa tertekan atau sesak. Yang keenam, perut bengkak. Ketujuh, sering kencing di malam hari. Kedelapan, berat badan naik dengan cepat. Kesembilan, tidak nafsu makan dan mual. Yang kesepuluh, susah fokus. Dan 11, pingsan atau kelemahan yang parah. Ya teman-teman, gagal jantung membutuhkan penanganan seumur hidup. Penderita perlu menjalani terapi obat sampai operasi untuk mengendalikan penyakitnya. Kaki bengkak yang ringan atau tidak disertai dengan gejala lainnya boleh jadi gangguan kesehatannya ringan yang tak perlu dikhawatirkan. Namun perlu waspada jika kaki bengkak terjadi selama beberapa hari, hanya di satu kaki, disertai rasa sakit atau warna kulit sekitar berubah. Ya teman-teman, mengingat gangguan kesehatan ini bisa terkait dengan banyak penyakit, hindari mendiagnosis sendiri dan bila terjadi kaki bengkak. Yang saya tulis dan saya ceritakan adalah yang bisa kita pahami saja. Oke teman-teman, apabila artikel ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share. Kemudian
Setelah itu kita bisa bekam kaki kita, teman-teman. Yang ini adalah titik ST36 agar kita selalu giat, penuh vitalitas. Dan ini beberapa titik pembengkakan di kaki, bisa jadi karena asam urat dan lain-lain. Ini sering terjadi, kesleo juga bisa bikin bengkak, teman-teman. Apabila terjadi kesleo bisa juga dibengkak, bisa juga dibekam, maksud saya dibekam di kaki tersebut, biasanya di pergelangan kaki. Ya teman-teman, ini salah satu dari contoh pembekaman di kaki. Kemudian beberapa titik lainnya yang perlu dibekam adalah di betis, kemudian di sekitar dari lutut atau dengkul, itu juga penting. Kemudian jangan lupa kalau sudah selesai pembekaman, kaki bisa diangkat juga teman-teman, atau ditaruh di atas bantal sehingga posisi kaki ada di atas bantal, sehingga nanti cairan-cairan mudah turun ke bawah, sehingga apabila ada kaki bengkak akan lebih cepat susutnya, karena cairan itu naik walaupun dalam posisi turun. Kemudian kalau kita makan, jangan lupa makan makanan yang beralkalin, jangan mengandung asam tinggi. Dan ini titik bekamnya untuk asam urat: Fakrubah, Zuhrul Kodam, Syak, Itiwa. Ya, titik-titiknya adalah itu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan informasi yang kami berikan bisa bermanfaat. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share. Salam dari Rumah Sehat Terafiat bersama saya Ferry Jaya Priyana.